tiba-tiba suara gamelan bang, tung tung tung, kayak lagi ada acara wayang bang. Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, waladhdallin. Bukan satu suara sekarang. Amin. Oke, nama gue Oji, asal dari Purwokerto. Di sini gue mau cerita bang, perjalanan mistis gue di Gunung Lawu via Cetok. Awalnya singkat cerita, hari Jumat temen gue namanya Bang Doni nih. Jadi kita 3 orang. Oke. Bang Doni, adiknya namanya Ica, sama gue. Cowok semua? Ica cewek. Oh, Ica cewek. Cewek. Adiknya Bang Doni nih. Oke. Singkat cerita, Jumat itu waktu itu habis dagang pulang di WA, Mas bisa nemenin nggak? Adik gue ngidam nih ke Gunung Lawu via Cetok. Kebetulan mau jadi pendakian terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Wah, gue langsung nyautin nih. Ya mas, insya Allah bisa. Tapi waktunya kalau nggak bisa tuh jangan weekend. Kalau bisa hari biasa, gue bilang. Oh yaudah mas, nanti janjian nih. Kapan? Kalau bisa Selasa, Rabu, Kamis aja biar enak. Itu juga dari sepi. Udah tuh, temen Mas Dodi bilang, oh ya mas, nanti saya kabarin lagi hari Minggu kalau nggak hari Senin. Hari Minggu kebetulan libur. Karena capek seharian, langsung ditelepon, Mas hari ini berangkat dari Purwokerto gimana? Tiket PP gue tanggung. Wah oke. Gue bilang, PP gue tanggung, gak enak banget nih gue sama Mas Doni. Orang udah kayak temen dekat, kemana-mana bareng. Wah udah langsung tuh. Gak tahu lagi packing, adanya telepon, Mas nanti kalau udah sampai sini ditungguin sama Mbah. Wah sempet bingung tuh, kok ditungguin sama Mbah. Udah packing, langsung dari terminal Purwokerto pesen tiket jam 6:30 malam. Berangkat dari Purwokerto jam 7, nyampe Jogja 10:30 malam. Nyampe rumah, istirahat sebentar, baru masuk di gerbang rumahnya tuh, banyak udah bilang, "Sugeng rawuh Mas teng daleme kula." Wah, udah bau kemenyan nih dalam hati. Di situ batin, ini udah nggak beres ini di sini nih. Tapi akal pikiran masih berpikiran positif mas. Wah udah nih. Habis itu Mas Doni habis ngerjain kuliah keluar. Mas maaf nih habis lembur, tugas banyak. Oke mas, packing. Masnya bawa apa aja? Peralatan lengkap mas, aman, tinggal nanti beli logistik. Oke, dah Cak lu bawa apaan? Gue bilang DPK aja mas, nggak usah bawa tas carrier. Takutnya dia kecapean nanti atau gimana. Sebelum lanjut pendakian, gue tanya dulu, Cak, lu udah haid atau belum? Harusnya sih belum. Soalnya biasanya akhir-akhir 27 kesini sampai awal bulan. Oh, gue pikir aman dong bang. Singkat cerita di situ tidur. Minggunya tidur di rumahnya Bang Sodi tuh. Langsung pagi-pagi gue bangun pagi subuh. Bangunin mas, kita mau berangkat ke basecamp Cetok jam berapa? Agak siangan mas, masih ngantuk Mas Doni. Oh yaudah mas, saya tungguin aja dah, nggak bisa tidur lagi. Yaudah mas, ke itu aja, balkon belakang rumah. Tiba-tiba mbaknya Mas Doni habis dari kamar langsung keluar, masih pakaian adat Jawa gitu. Mas, nanti kalau di Lawu ada napa-napa sama Ica, titip ya. Mbah tahu mas punya kelebihan. Mbah, kelebihan apa mbah? Saya nggak punya apa-apa. Bilang, saya mah manusia biasa mbah, nggak tahu begituan. Nanti pokoknya hati-hati di Gunung Lawu. Soalnya ini pendakian saya yang terakhir sebelum dia berangkat Kalimantan. Oh ya mbah, mbah sekalian titip ngasihin kain mori bang. Wah kecil bentuknya, kecil, terus bilang nanti kalau udah turun ditaruh ya di Candi Ketek. Dalam hati bilang, apaan ya? Tapi mbahnya Mas Doni bilang, nggak usah dibuka mas, nggak usah penasaran, nanti juga tahu sendiri. Wah, dalam hati, ini belum berangkat nih, udah kayak gini nih. Wah, batin sama pikiran udah nggak enak bang. Dari situ ditambah waktu berangkat ikut mbah dulu yuk, kayak ke sebuah kamar kecil biasa buat mbahnya berdoa. Masuk ke situ, mas ada yang mau ikut salaman. Wah dalam hati, salaman, ini ruangan kosong bang,
Jadi ruangan kayak kamar kecil, cuma banyak-banyak benda-benda keramat gitu. Terus ada dupa, ada kembang 7 warna, ada telur dan lain-lain. Wah, ada yang salaman. Siapa ya? Gimana betul apa? Bilang gitu mas. Soalnya kan kalau di Jawa Tengah rata-rata kalau sama orang tua pakai bahasa Jawa krominggil. Tangan dia salaman, titip cucuku yo le. Wah, suara siapa tuh bang? Gue langsung, gih, mungkin insya Allah kalau jaga ini. Tapi nek enten nopo-nopo nyuwun tolong dibantu. Gue bilang gitu bang. Soalnya menurut pengalaman yang udah jadi, insya Allah ada yang bantu. Walaupun percayanya sama yang di atas. Udah gitu, lu ada di situ, le, mbah titip dupo. Niki biasa gitu mbah. Kados pripun? Tanya mau gimana? Mbah bilang nanti tiap pos dibakar ya, sama minta keamanan aja. Percaya sama yang di atas, jangan sama yang di situ. Oh iya mbah. Udah tuh singkat cerita 9:30 mulai packing naik mobil. Barang dimasukin, gue sempat bilang, mas kita belum beli logistik, nanti kita sampai base camp Cetok mau berangkat jam berapa? Gue bilang, ya udah mas, santai-santai aja. Kalau kita berangkat Senin ini ya Senin, kalau misal kita berangkat berangkat Selasa ya Selasa. Terus Mas Dodi bilang, gue percaya sama lu jagain adik gue ya. Insya Allah bang, gue jagain. Singkat cerita berangkat jam 10, santai nyampe base camp jam 1 kurang lah. Soalnya waktu itu kondisi jalan agak macet juga. Nyampe base camp, santai-santai, makan. Biasalah di base camp, makan dulu, istirahat, ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang, ayo mas berangkat. Mas Doni bilang gitu. Sebentar mas, belum duhur, saya mau sholat dulu sebentar. Udah sholat, udah mas ini tinggal berangkat. Iya berangkat. Tahu-tahu hujan. Hujan nih mas, kalau kita berangkat sekarang kasihan Ica. Gue bilang, bawa mantel kan? Bawa mas, gue mah dari rumah selalu bawa mantel. Gue bilang, ya udah nanti aja habis asaran mungkin ini mah berangkatnya. Sampai kira-kira 3:30 tuh, ini udah masuk adzan nih harusnya. Cuma kan kalau di lereng-lereng gunung biasanya adzan sekitar jam 4-an. Udah tuh jam 4 adzan, sholat selesai, hujan reda bang. Yang tadinya kabut tebel, hujan tiba-tiba, wah langsung view tuh dari situ tuh udah kelihatan. Om Suki base camp Mendika Rahayu tuh bilang, nanti hati-hati ya di jalan. Siap kam, saya jaga aman. Dalam tanda kutip tuh bilang dijaga itu nggak tahu bang sebenarnya bang. Oke, iya. Dijaga, mungkin orang base camp itu udah tahu tuh. Iya. Udah ngisi formulir tuh di base camp Mendika Rahayu, naik ke pos regis. Naik, gue yang anuin, gue yang jadi ketua, catat, bayar simaksi, briefing. Ketika briefing, orang base campnya bilang, mbaknya head apa enggak? Bilang ke Ica, belum head mas, biasanya akhir bulan tanggal 27 sampai awal bulan. Yakin mbak? Matanya langsung melotot. Habis itu anjingnya Gori itu langsung gonggong, gok. Wah, tanda nih gue bilang. Tapi dalam hati sama pikiran gue nggak mau pikiran aneh bang. Soalnya yang penting dia nyampe atas aja udah aman. Terus juga kita briefing mau lanjutin pendakian berapa hari, bilang rencana 3 hari 2 malam pak. Mas Doni yang bilang. Gue bilang aman kang, insya Allah tak jogo wes. Yo aku percaya karo awakmu, sing penting dijogo. Udah briefing selesai, berdoa sebelum berangkat. Udah selesai, udah gitu langsung tuh foto-foto biasa di plakat. Selamat datang Lau Fiato, foto di situ, berapa jepretan, jalan dari situ kan. Habis itu ngelewatin sungai, baru Candi Ketek. Di Candi Ketek itu ada pendaki. Tanya ini biasa, tegur sapa pendaki lah, mas di atas banyak yang turun mas. Hari ini sih banyak yang turun mas, banyak otek.
Masnya dari mana? Dari Jakarta. Berarti kemungkinan di pos 3 masih penuh mas? Masih penuh. Oh, gue pikir masih penuh di situ dalam artian pendaki-pendaki masih istirahat mungkin belum turun. Iya. Tapi logika gue, ini udah sore bang, 4:30. Kok 4:30 belum pada turun? Biasanya kan normalnya kalau di Gunung Lawu via Cetok, duhur udah turun kalau dari pos 3. Iya. Udah tuh, udah mas kita jalan aja. Lewatin Candi Ketek, naik. Habis itu kan ladang warga kiri jalan. Tiba-tiba ada mbah pulang dari ladang warga. Bawa cangkul gini, pakaian dari sawah lah, dari ladang. Bilang, penak yule, munggah lawu ono sing ngawal. Ica di situ sempat bingung. Nggih mbah, mboten nopo. Alhamdulillah enten sing rancangi. Gue bilang gitu tuh, ada yang nemenin, nggak apa-apa. Pokoknya cah wedoke dijogoni sing tenanan. Wah udah tuh, nih mbah, insya Allah kalau cek ini kita ngelewatin mbahnya, mari mbah kita jalan nih. Si Ica penasaran, madep belakang. Waktu Ica madep belakang, katanya banyak yang ngikutin. Wah, Cak, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, madep ke depan. Langsung tuh, mbahnya masih kelihatan nih waktu Ica madep belakang. Gua madep belakang, mbahnya udah nggak ada. Padahal jarak kita jalan sama mbahnya kesini tuh nggak jauh mas. Seharusnya masih kelihatan. Masih kelihatan. Iya betul. Iya. Tapi di situ gua, ucapan selamat datang nih. Sampai di Sendang, Ica ngambil video lah santai-santai. Mas, kita videonya foto-foto. Oke mas, santai-santai aja dah. Yang penting kita hari ini kalau berangkat jam segini, berarti estimasi paling nggak kita camp di pos 3, gue bilang. Nah yaudah mas, apa enaknya lu aja dah, gue ngikutin, lu yang udah pernah kesini ya. Oke tuh, di situ gue sempat mikir, ini kalau sampai pos 3 udah jam segini, pos 3 jam berapa nih ya? Udah tuh, gue langsung estimasi waktu bang. 3 jam mah, 3 jam 4 jam sampai pos 3, gue bilang. Udah kelihatan matahari terbenam tuh. Udah, kita mulai siap-siapin headlamp aja mas. Aman mas headlamp, di atas tas sendiri. Yaudah langsung dipakai aja mas, takutnya nanti keburu gelap. Setelah si Eva si Ica cuci muka, terus juga dia bilang, mas airnya segar banget, bilang. Segar dinginnya atau segar gimana? Mukanya langsung fresh gitu. Wah, yaudah nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanan. Toh kita kan nggak ngambil hari-hari libur, takutnya rame, bilang. Iya mas, kalau gini mah betah gua naik gunung kalau sepi gini ya. Mas Doni bilang, yaudah dek, yang penting lu seneng dah sebelum berangkat ke Kalimantan. Mas Doni bilang, iya mas, udah nggak sabar nih, pengen tahu gimana sih berlaku peperangan sama Gubak Menjangan. Ternyata tuh Ica sering lihat YouTube dan view-nya itu menurut dia berbeda dari gunung yang lain. 5:30 kita nyampe pos 1. Dalam hati, 5:30 nih, baru nyampe sini, gue bilang. Paling nggak kalau jalan cepet 2 jam 3 jam sampai pos 3. Tapi ini kan bawa cewek. Gak lama si Eva nangis, si Ica nangis. Lu kenapa Cak? Gue bilang. Gak apa-apa bang. Ya bentar ya, mau maghrib nih sekalian sholat aja di sini, gue bilang. Iya mas, sholat aja dulu. Di Mbah Broto tuh di pos 1 kan shelternya madep ke sana nih bang. Iya. Gue sholat kesininya. Setelah Ica duduk sama Mas Doni, suara bisik-bisiknya mereka terdengar. Mas, wah gue mau sholat langsung. Katanya bukan harinya. Kok ini head, gue bilang. Tapi gue kagak mikir aneh-aneh mas. Wah udah, sholat dulu, maghrib, selesai, berdoa, gue langsung deketin. Lu head Cak? Iya mas, aneh banget. Harusnya gue head 4 hari lagi mas, 4 hari 5 hari lagi baru head. Ini kok di luar dugaan ya mas. Gue langsung, ya udah, yang tenang Cak. Yang penting jangan kosong pikiran, tetap berdoa. Selain sama yang di atas, kita jalan aja santai, gue bilang. Iya bang, jalannya santai aja ya bang. Oh iya, lu ngambil dulu dah, isi perut, dia bilang. Naik pos 1 kan, sebelah kiri jalan ada yang buat tempat naruh dupa itu kan. Iya. Gue taruh di situ bang. Gue percayanya sama yang di atas sih. Cuma kan dititipin.
taruh di situ. Gue bilang minta izin bawa cewek tapi haid, tolong jangan diganggu ya, gue bilang. Nggak lama dari situ tiba-tiba angin kenceng banget, rasa tuh anginnya beda sama angin biasa gitu bang. Rasanya tuh langsung merinding badan. Wah, ini kagak ada yang, ini ada yang nggak beres nih, gue bilang. Nggak lama udah berdoa, kita jalan. Singkat cerita nyampe di sebelum pos 2, bawah pos 2 persis tuh ada suara kayak orang ngomong. Terus Mas Doninya bilang, wah ada pendaki nih di belakang. Bilang, iya mas, kita di pos 2 nyantai mas sambil nunggu pendaki. Yaudah mas, bentar, gue mau nganu tali, soalnya talinya lepas. Gue bilang, Mas Doni kalau mau jalan dulu, udah deket tuh pos 2. Gue bilang. Waktu gue nali sepatu tuh langsung tuh bau kayak bau kemenyan. Tapi gue di situ, wah kalau mau main-main mah kagak jadi nih, gue bilang bang. Udah nggak beres di sini nih. Tapi gue berusaha positif. Kan ada pohon tumbang tuh di pos 2 tuh. Iya, ada. Gue jalan sebelum masuk pos 2, sosok hitam berdiri bang. Wah itu gimana ya bang? Ada bulu-bulunya gitu. Ya udah, yang penting gak ganggu. Terus aku pengen cawe topiku. Wah, gue di situ langsung bakar dupa bang. Ingat, gue langsung bilang, Nun sewu mbah, kulo teng mriki mboten niat elek. Niat kulo sae badhe silaturahmi kalih dolan. Nyuwun tolong mampun diganggu putune. Terus nggak lama dari situ sosoknya nggak kelihatan. Yang hitam itu. Dan ketika gue habis bakar dupa itu, Mas Doni bilang, Mas tadi apaan di pohon tumbang mas? Berarti bukan cuma gue yang lihat bang. Iya. Tapi si Ica belum lihat tuh. Oh. Si Ica belum lihat. Padahal kata mbaknya si Ica itu peka sama hal-hal begitu. Terus juga kalau di rumah tuh kadang sering ngobrol sendiri si Ica. Wah, gue bilang ya udahlah. Yang penting nih cewek belum lihat aja udah aman. Terus posisinya dirubah. Tadinya Ica di depan, Mas Doni di tengah, gue di belakang sendiri. Gak apa-apa mas. Yang penting kita sekarang dirubah, Mas Doni depan sendiri, Ica tengah, gue belakang, gue bilang. Yaudah mas, oke. Nyampe situ, nggak lama, dengar suara adzan tuh dari bawah, Isya. Lah, gue batin, biasanya adzan nggak nyampe sini. Iya. Nggak nyampe pos 2 bang. Dua iya. Cuma gue, wah, kok adzan Isya nih. Gue lihat jam, emang udah jam 7 lebih. Wah, udah masuk Isya nih. Mas, maaf nih mas, jalannya pending dulu ya, soalnya udah masuk Isya nih, sholat dulu bentar. Iya bang Oji, sholat dulu gak apa-apa. Gua sholat, si Cang lamun ke pohon gede yang tumbang itu. Gue ke Bang Doni, ayo bang jalan. Bentar bang, si Cang lamun mulu. Wah, gue langsung tuh, Cak, aman? Iya bang aman, langsung gitu. Itu tadi apaan ya bang? Apaan? Kagak kelihatan apa-apa, gue bilang. Hitam gede bang, ada bulunya, matanya merah. Gue bilang, wah, udah Cak, jangan mikir aneh-aneh, positif aja udah. Itu mungkin cuma bayangan, gue bilang. Masa bayangan kelihatan banget bang? Jadi pohon tumbang ini shelter, itu bener-bener di situ kelihatan bang. Dan itu headlamp ngelihat jelas bayangan itu. Wah, gue langsung udah nggak apa-apa, yang penting istighfar, berdoa, di jalan gak usah kosong pikiran. Jalan 7:30 tuh dari situ, 7:30 lebih jalan, nyampe sebelum tanjakan yang belok kayak gini, sebelum gua pos 3. Iya, di situ gua kayak ngerasa ada yang ngikutin bang, soalnya kan gua belakang sendiri nih. Gua langkah kaki bertiga kan otomatis nggak sebanyak kalau rombongan rame-rame bang. Ketika gue jalan ketiga itu kayak ada tuk, belakang gue juga, otomatis gue diam dulu kan. Wah, apaan nih gue bilang. Eva sama Mas Doni udah jalan duluan. Kalau mau ganggu janganlah, kasihan gue bilang. Tiba-tiba sayup-sayup gue jalan.
ora popole aku ning burimu. Itu suara sebelah kuping dengar jelas banget bang. Gue bilang, ya udah kalau mau ikut nggak apa-apa, tapi tolong jangan ganggu. Gue bilang, naik tanjakan itu sedikit, istirahat nih break. Si Eva kecapean. Gimana Cak, aman? Aman bang, cuma istirahat aja bentar ya. Iya, ini minum. Gue kasih minum. Kok aku pak rasanya beda ya bang? Dia bilang gitu. Masa sih? Ya, bilang. Coba ini kalau nggak percaya. Mas Doni minum. Enggak pak, aku ini mah air biasa. Gue minum juga dong. Enggak pak, nggak ada yang beda. Enggak bang, bau-baunya anjir kayak bau darah gitu. Gue minum air bang, soalnya air baru beli. Iya. Baru buka tuh. Iya. Pak, lu belum melihat yang lain kan selain pos 3? Gue bilang. Enggak apa bang, aman. Oh ya udah, gue mikir wah aman nih. Udah nih jalan ya, jalan keburu malam nih, ntar kedinginan kita istirahatnya kurang. Gue bilang. Jalan formasinya kayak tadi lagi. Nggak jauh, jalan dari situ Mas Doni tuh ngeliat sekelibetan kayak gini bayangan depan muka persis. Langsung break. Mas Doni bilang gitu. Wah, break kapan lagi mas? Gue bilang. Saya mas Delo, sikilku jerdek, getar. Iya. Wah, gue bilang, kenapa nih? Tiba-tiba bayangan yang lewatin Bang Doni di atas pohon bang. Wah gini senterin ke atas. Wah, punten nyate kula saya mboten ganggu. Si Ica langsung ikut lihat juga. Soalnya headlamp gue kan ke atas. Iya. Si Ica juga ngeliatin ekspresinya, ekspresi ketakutan. Langsung gue tepuk. Aja, jangan liatin, biarin. Gue bilang, udah kita jalan aja. Mungkin Mas Doninya shock. Gue bilang. Jalan gak lama dari situ, belum nyampe tanjakan kedua yang ke pos 3 tuh. Pelan Mas Doni mau break. Tiba-tiba suara gamelan bang. Tung. Kayak lagi ada acara wayang bang. Wah, gue langsung astagfirullahaladzim. Ini di gunung hari biasa nih, gue bilang. Terus kita naik ke base camp juga nggak ada wayang, nggak ada apa di bawah. Gak ada acara, gue bilang. Si Eva sempat bingung, kok musiknya sama persis kayak yang sering didengerin Mbak di rumah ya mas? Si Eva bilang gitu. Wah, masa pak? Iya mas, persis kayak gitu. Eva bilang. Gue menepis pikiran-pikiran jelek bang. Wah udah, yang penting positif nih. Gue bawa cewek anak orang. Abangnya juga udah percaya sama gue kan. Gue gak enak bang anu. Jadi gue bersikap netral lah, nggak terlalu mikirin yang aneh-aneh. Udah bang, jalan aja, nggak apa-apa. Bentar lagi pos 3. Begitu belum nyampe pos 3, anjatannya gini licin, kepleset tuh. Aman mas, aman, kepleset aja. Mas Doni bilang gitu. Si Ica bilang, hati-hati mas, jalannya pelan-pelan aja. Bang Uji belakang sendiri kok. Yaudah, pelan-pelan mas, istirahat dulu, istirahat slow. Udah kelihatan tuh, gue senterin headlamp gue ke pos 3 tuh. Itu udah ada shelter, gue bilang. Mas Doni langsung nyaut gini. Katanya tadi pendaki yang turun banyak kote hari ini mau turun ya mas. Yang waktu awal tuh. Iya, pas mau naik. Iya, kan ada yang kesepapasan sih sama satu pendaki. Iya ya, tapi ke pos 3 nggak dengar suara orang ngobrol gitu. Padahal kita sama pos 3 udah deket bang. Udah mungkin udah pada tidur, gue bilang. Ini juga kita udah nyampe jam berapa nih? Udah jam 9 lebih, gue bilang. Berarti tidak sesuai estimasi yang gue berikan, gue bilang. Ketika duduk di pos 3, Sepa tiba-tiba perutnya sakit. Mas, perutnya nggak kayak head biasa mas, sakit banget, gue bilang. Ya pak, gimana pak? Bawa pembalut nggak? Gue bilang. Bawa mas, tapi cuma 2. Biasanya kalau hari pertama tuh deres banget mas. Nggak lama dari situ Mas Doni ngisi air nih di pos 3. Soalnya kan kita dari bawah biar ringan nggak bawa air. Di pos 3 kebetulan ada mata air kan. Sekarang udah pakai keran. Dibuka, Mas Doni ngisi air. Gue bikin hangat-hangat buat siapa. Kan emang rencana awal camp di pos 3 dulu nih. Ketika Mas Doni ngisi air, siapa istirahat,
gue bikin anget-anget buat siapa, gue nyari tempat dulu ya, space coba, gue bilang. Kan di pos 3 udah ada warung tuh, gue rencana mau di atas warung bang, sebelah sininya warung. Cuma kok dalam gue naik itu emang gak ada rombongan open trip itu bang. Nggak ada satupun. Nggak ada sama sekali. Katanya tadi di bawah orang Jakarta bilang ada open trip di atas. Saya bilang, wah, gue langsung mikir, wah mungkin udah turun tapi kita nggak papasan, nggak ngah, gue bilang. Dalam hati kecil gue, ini di sini aja udah aneh nih, gue bilang. Udahlah, nggak apa-apa. Gue naik, gue mutusin ngecamp di depan warung biar nanti turun kalau kurang air gampang. Mas Doni bilang, mas, 1 jerigen dulu ya, nanti kalau kurang kita tinggal ngambil lagi malam-malam. Oke, gue bilang. Dah nih dapat depan warung aja, gue bilang. Gue turun, si Ica tiba-tiba teriak, pocong gitu. Itu di depan Ica persis. Apaan tuh? Gue langsung turun lari. Mas Doni langsung deketin. Pocong mas, pocong di depan gue persis. Nggak ada pak, nggak ada. Udah istighfar gue bilang. Terus itu, oh iya gue belum bakar lupa nih. Titipannya mbaknya Ica. Langsung tuh gue bakar sama berdoa. Bah, putumu meriki niatnya saya. Niatnya baik-baik, nggak mau rusak, nggak mau niat negatif lah. Udah naruh dupa, siapa masih shock nih, tangannya masih kayak gini terus. Udah pak, minum. Si Ica minum, Mas Duninya bilang, ojo ngasih Mas Osi ngerti ya. Wah, gue dalam artian denger tapi nggak tahu. Gue tahu apa tuh, gue nggak tahu mas. Mereka berdua kali cerita. Begitu gue mau bangun tenda, ntar gue ambil tenda di tas gue bilang. Ya mas, gue di sini dulu ya sama Ica. Ya jagain tuh, yang penting ada lu anget-anget. Soalnya hawanya dingin banget nih. Gue naik ke atas sendirian, bangun tenda. Pertama kan, gue bangun tenda kan masang-masangin frame dulu bang. Biasa, cetok-cetokin. Gak lama, pasang nih luarnya ya. Mantelnya tenda, double layarnya pasang. Gak lama, sing penting hati-hati Jole. Di sebelah kuping terdengar persis bang. Gue jawab dalam hati, nggih mbah, insya Allah hati-hati. Udah tuh turun, ayo mas naik, udah jadi. Ambil nih, Mas Doni ngambil tasnya dia, gue ngambil daypack yang dibawa Ica. Cak, tinggal jalan tuh sama Mas Doni. Gue beresin kompor nih sama nesting, gue bilang. Iya mas, jalan naik. Mas, bangun tenda di mana? Katanya depan warung. Lah, gue bangun depan warung mas, gue bilang dari bawah nih. Gue daud, kagak ada mas. Headlamp gue taruh ke atas. Oh kagak ada tenda di situ, gue bilang. Tahu-tahu di atas warung sini mas. Oh. Bukan di depan warung tapi di atas warung. Atas warung. Oke. Tuh mindahnya gimana mas? Iya. Udah dari situ tuh Mas Doninya mikir, ini kita naik gunung apa dikerjain sih? Mas Doni bilang, oh, mas jangan ngomong gitu, gue bilang. Kita di sini mertamu mas, bukan rumah kita. Seenggaknya kita sopan, insya Allah mereka sopan gitu bilang. Ketika masuk matras, mau makan dulu nggak mas? Gue bilang, makan mas dah, nyantai. Oke. Si Ica suruh istirahat tidur, gue sama Mas Doni ngobrol. Mas, kira-kira dari tadi kita perjalanan aman gak nih mas? Kita besok naik. Aman udah mas, yang penting kita yakin aja, gak usah mikir aneh-aneh. Yang penting kita habis ini masak, makan, udah tidur. Gue bilang gitu. Apa lu mau tidur gak apa-apa, gue masak, gue bilang. Kebetulan hari pertama gue niatnya bikin sarden tuh sama sayur sop. Nasinya kan emang bikin bawa yang dari bawah hari pertama, biar nanti hari kedua bikin beras sendiri, masak. Cak, bangun, udah mateng, gue bilang. Sama Mas Doni gue bangunin, mas udah mateng, tinggal makan nih. Mereka makan, tiba-tiba gak ada selera makan mas.
Mungkin biasaan ya kalau habis masakin buat orang tuh Iya. ya selera makan. Iya, bener. Yang penting yang lain udah makan, Makan, kita udah iya, gitu. iya. Udah mas, gue nyusu aja nih paling. Gue depan tenda bentar ya, gue bilang. Gue depan tenda, mereka makan sambil dengerin musik tuh si Ca. Dengerin musik, nggak begitu lama dari musik itu denger, ada suara nih dari sebelah tenda belakangnya Ica bilang gini, "Ojo nyetel seru-seru." Itu kita bertiga dengar suara semua mas. Ica langsung nyari HP, langsung matiin, langsung panik seketika. "Mas, apaan tadi mas?" "Gue dari luar kagak lihat," gue bilang. "Wah, lu yang bener mas, serius sudah nggak apa-apa, yang penting makan aja, habis ini kita tidur istirahat," dia bilang. "Iya." Mas Doninya bilang, "Mas, tolong mas, jagain banget nih." "Ya aman mas, tadi gue juga udah dikasih nasihat sama mbah lu biar jagain," gue bilang. Terus tiba-tiba Mas Doni mau kencing nih habis makan. Biasanya kan dia kalau habis makan minta bikinin kopi nih, terus sebat. Itu enggak, langsung kebelet kencing aja gitu, keluar tenda kencing, habis kencing balik, "Mas, lah siapa sih mau di sebelahmu mas?" Gue duduk sendirian bang. Terus Dia ngeliat ada cewek di sebelah gue. Sebelahnya ada. Sebelah gue ada cewek, dan itu pakaiannya pendaki bang. Pendaki. Pakaiannya pendaki stylenya. Tapi gue kagak ngerasain orang bang sebelah gue bang. "Udah mas, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin," gue bilang. Tiba-tiba yang tadinya gue minum susu buat sendiri, gue taruh sambil ngeliat-liat galeri lah, lihat foto di HP. Tiba-tiba Mas Doni, "Mas, gue tidur dulu ya." "Ya udah tidur mas, sama Ica tuh tidur, nanti biar makanan gue beresin," gue bilang. "Iya nih mas, makasih banget." "Iya, posisi udah 1:30 tuh, tapi gue belum bisa tidur bang." Nggak lama Ica teriak-teriak kayak orang kesurupan. Langsung Doni bangun nih, "Cak, lu kenapa Cak? Cak, lu kenapa?" Gue langsung buka tenda kan, ditutup udah sama Mas Doni tuh. Buka, astagfirullahaladzim mas. Yang Ica kesurupan itu saya bilang, "Aku pengen sukmone bocah iki. Bocah iki bisa rak sopan nih panggonanku." Dalam artian gak sopannya itu di mana mas? Iya. Yang jadi pertanyaan. Iya. Di situ gue sempat bilang, "Ngapunten ya mbah, nek kula teng mriki mboten sopan. Kula nggih kali rencang-rencang nyuwun ngapunten. Nek sakirane badhe dijupuk nggih ampun mbah. Niki beda alam." Tiba-tiba Epanya bilang, "Aku pengen darah suci nih bocah iki." Berarti kan dia hari pertama haid itu bang. Iya. Gue langsung, oh iya, hari ini haid pertama nih bang. Wah, aku salah nih. Urus apaan ya? Terus gue ingat, mbaknya Ica sempat bilang, "Nanti kalau misalnya Ica kesurupan, muterin tenda tuh taburin garam aja, sama baca doa. Lu pasti udah tau lah doanya." "Ya mbah." Gue ingat pesan itu tuh, langsung taburin garam, berdoa, cipratin ke mukanya bentar. Terus pegangan sini, "Cak, sadar belum Cak? Panasan tuh, ngerang-ngerang, tenaganya 2 kali lipat Dari tenaga biasanya. tenaga biasanya bang." Mas Doni megangin kaki, gue megangin tangan. Kok tenaganya kuat banget nih. Begitu gue tarik keluar, ada yang masuk lagi. "Aku nyuwun kopi le." "Oh gimana sekedap." Langsung tuh otomatis gue langsung bikin kopi kan, bikinin. Mbaknya ngomong, "Iki dijogo tenanan yo, wis oke sih nguber-nguber sekok ngisor." Udah banyak yang ngejar dari bawah bang. Gue bilang, "Wah, ini siapa lagi?" bilang. Gue tanya, "Mbah sinten?" "Awakmu ra perlu ngerti, sing penting aku yo melu njogo." Seketika itu badannya nggak sekuat yang awal. Badannya kayak bungkuk Iya. gini. Bungkuk.
bungkuk. Kayak layaknya kakek atau Kayak mbah gitu. kakek bungkuk. Langsung gini, Mas Doninya bilang, "Mbah, nyuwun tolong dijagani Mbah. Sebenernya sih Joko yuk itu aku le." Langsung nunjuk ke gua, Bang. "Bolone iku oke, sing penting aman, wis awakmu aja mikir neko-neko." Gue langsung ngeliatin kan, wah, kali kula kayak apa Mbah? "Bolomu akeh ning kene." Temen gue tuh siapa, Bang? Iya. Di situ gue gak tahu, Bang. Iya. Udah tuh nyampe bikinin kopi jadi hitam. "Mbah nyuwun rokok ono apa ora?" Mas Doni kan rokok. "Ada Mbah, tapi bukan lintingan," Mas Doni bilang. "Yo ora situ." Langsung Icannya langsung tidur, Bang. Kayak pingsan gitu. Langsung pingsan. Berarti kan di situ kopinya belum diminum, Bang. Tapi udah dibikinin Mas ya? Udah dibikinin. Seruput nih sama Mas Doni. Orang kagak diminum sih. Minum. Kagak ada rasa kopi, Mas. Serius Mas? Sama sekali. Berarti kayak air putih hangat aja gitu dong? Air putih biasa. Gue langsung, "Mas, rasanya air putih Mas." Mas Doni bilang, "Mosok tenanan iki. Wis jejalan sama bapakmu ngombe," Mas Doni. "Ayo, saya tak jejal lah." Wis seruput nih. Kagak ada rasa-rasa kopi sama sekali. Tapi warna masih hitam. Warna masih kopi hitam. Warna masih hitam. Gue ngebayangin. Gue langsung, wah, kok belum minum, Bang? Iya. Tiba-tiba Ica bangun, "Mas, badan gue sakit semua Mas." "Udah Cak, madep sana bentar," bilang. Gue bacain doa sebisa gue yang diajarin. "Gimana Cak? Mendingan?" "Mendingan," bilang. "Yaudah istirahat," dia bilang. "Mas, gue tidak bisa tidur nih Mas, kepikiran terus." "Wah, kepikiran apaan Cak? Baru nyampe sini aja udah kayak gini Mas." "Enggak, yang penting lo mikirnya positif," gue bilang. "Gak usah mikir aneh-aneh." Mas Doni di situ cuma diem tapi memperhatiin luar tenda. Gua ngeliat Mas Doni, kok Mas Doninya diem? Mas. Ketiga kalinya, "Mas." Astagfirullahaladzim. Mas Doni bilang gitu. "Lihat apaan?" "Depan Mas, depan tenda itu." Depan tenda, Bang. Depan tenda. Sudah dijelasin. Pendaki 2 orang nih. Cewek cowok. Yang cewek mukanya kelihatan, rambutnya ke depan. Yang cowok separuh muka doang. Yang kelihatan. "Udah Mas, jangan liatin, udah istighfar ya bilang. Gue nutup tenda, mereka suruh tidur. "Udah Mas, kita tidur, kita hari ini istirahat. Udah agak malam nih." Gue lihat udah 1:30 Bang, 1:30 lebih. Kita besok gak usah mikir mau lanjut jam berapa, udah kita tidur aja. Yang penting besok kita fresh. Mas Doni tidur, Ica tidur, gue gak bisa tidur Bang. Jadi posisinya gue sebelah sini, Ica tengah, Mas Doni sini. Wah, gue berusaha tidur gak bisa nih. Berdirilah. Kan tenda kapasitas 4, 3 orang masih longgar banget ya Mas. Iya, betul. Sebelah Mas Doni itu harusnya kan isi tas-tas nih, nggak di atas tapi di samping sengaja, soalnya tidurnya pakai bantal. Itu wah kayak apa ya? Kayak ada itu aja. Perang. Bukan. Jadi semacam kain mori. Kain mori doang, Bang. Kagak kelihatan muka, kagak kelihatan bawah. Langsung Mas Doni bangun tuh. "Mas, awakmu nyium mambu." "Wah, enak banget Mas." "Mambu apa?" "Bosok tenan Mas." Gue langsung bilang, gue sengaja gak ngomong nih. "Udah Mas, istirahat aja," gue bilang. "Tukeran posisi piye Mas?" "Ya tuker posisi wis, aku tak kono awakmu kene." "Yo." Jadi tidurnya tuh dimepetin ke sana Mas, biar gak di sebelah tas. Mereka pada tidur, gue bisa tidur nih. Gue langsung batin,
Ya Allah, biasanya kalau di gunung enak banget tidur, kok ini susah ya. Wah udah, kan biasanya kalau nggak bisa tidur gitu gue nyetel kayak ayat-ayat Al-Quran sendiri nih di tenda, gue setel. Gak lama kebelet kencing keluar, aman nih, masuk tenda. Sebelahnya Epa tuh udah ada yang tidur mas, wujudnya pendaki. Gue langsung wah, mau bilang tapi kan udah pada tidur. Gue mau ke situ juga, sosok ini masih ada mas. Udah tenda luarannya tuh gue tutup resetting. Oh iya. Eva bangun, Ica bangun. Kok mas masih di luar? Loh, aku habis kencing Cak, gimana? Terus tadi yang meluk gue siapa mas? Gue kencing mas, posisi gue kencing. Udah jangan mikir aneh-aneh, udah tidur. Enggak mas, ini udah bener-bener gak bisa tidur nih, mata udah susah dipejamin ya. Ica bilang gitu. Udahlah, gak apa-apa. Udah gini aja, lu lagi head kan, gak usah mikir aneh-aneh, gue ngaji dulu sebentar, gue bilang. Betul kan, gue di tas biasanya bawa Al-Quran kecil, gue baca bentar. Gue bilang, oh iya gue belum butuh nih ngambil Al-Quran, belum suci gue langsung ganti celana pendekan, ngambil sandal dari tas carrier, turun ke mata air, gak ngerasain apa-apa dah di situ. Cuma angin berembus kenceng sih emang. Kenceng. Dingin. Wah, ini mah dingin lau biasa emang gini. Cak, ambilin. Apaan bang? Sajadah gua tuh di tas atas, gue bilang. Ya mas, lu mau sholat di luar? Ya di luar aja Cak. Udah, ini tenda. Gue di atas tenda sebelah sini nih. Gue sholat, baca doa. Waktu Al-Fatihah mau selesai, waladolin, belakang gue udah nyautin bang, amin. Sholat gue udah gak khusyuk bang. Siapa yang amin ya, gue bilang. Udah dalam hati gue, dah mau ikut dah. Yang penting niat gue sholat nih. Soalnya tidur gak bisa, teman-teman juga digangguin. Batal lagi dong, ulangi lagi gue. Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, amin lagi nih bang. Dari belakang, waladolin, bukan satu suara sekarang, amin. Astagfirullahaladzim. Batal lagi nih 2 kali nih. Madu belakang, gak ada nih. Gak ada sama sekali. Ketiga kalinya gue sholat, sama tuh, waladolin. Tapi kan anaknya gue gak ngomong mas. Jawabin lagi, amin. 3 kali mas. Dah bismillahirrahmanirrahim. Langsung niatnya dimantepin gue mas. Dah, yang penting gue niat sholat, ikut silahkan, gak silahkan. Mau selesai sholat, tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke belakang, mbah-mbah semua mas. Dan itu pakaiannya pakaian Jawa mas.